Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan masih semangat. Rekan-rekan, dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa menggunakan produk-produk industri yang akan menemani kita dalam beraktivitas, baik kita berada di perkantoran, kita berada di rumah, maupun kita berada di perusahaan. Produk-produk industri tersebut tentunya didesain dengan semaksimal mungkin sehingga memberikan kenyamanan buat para pengguna. Kenyamanan ini tentunya dilengkapi dengan kesehatan dan keselamatan pada saat produk industri tersebut digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai pemilihan material, bagaimana sebuah komponen produk industri ini diolah, diproduksi, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen, tentunya melewati beberapa tahapan. Apa fungsi produk itu sendiri? Ini yang menjadi landasan buat perusahaan untuk membuat sebuah desain dari produk yang nantinya akan dijual. Tahapan yang pertama yaitu desain, tahapan yang kedua yaitu material, tahapan yang ketiga adalah proses pengerjaan, di mana fungsi produk ini tentunya harus mudah untuk dikerjakan, di mana melewati prosesi dalam bentuk desain, dipola, digambar, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan material. Fungsi material ini sangat mempengaruhi dari kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Apa material yang biasa digunakan di dalam produk-produk industri? Antara lain ada logam, kemudian ada juga keramik, berikutnya ada gelas, kemudian ada polimer, yang memungkinkan para pemimpin perusahaan untuk menggunakan beberapa material tersebut selain ada kayu, karet, dan yang lainnya untuk dijadikan sebagai bahan utama ataupun bahan paduan ataupun bahan pengganti pada saat membuat produk tersebut. Apa yang menjadi faktor pada saat proses desain? Desain sebuah produk industri tentunya sudah memikirkan faktor biaya, di mana pada saat produk tersebut akan dikeluarkan, dipasarkan, di situ akan diberikan label harga. Penentuan harga ini melewati beberapa tahapan, salah satunya adalah material apa yang digunakan. Pada saat pemilihan material, proses desain yang sudah melewati perhitungan secara biaya, ini akan dipilih. Kemudian kita akan melihat bahan baku atau material yang akan digunakan untuk produk lanjutan, di mana ketentuan tersebut antara lain untuk pemilihan material yang pertama yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam hal sifat mekanik. Yang kedua adalah bagaimana menjadi bahan pertimbangan melewati sifat fisik. Kemudian dapat dijadikan pertimbangan juga bagaimana sifat kimia. Setelah perhitungan secara keuangan ini masuk, perusahaan memungkinkan untuk memproduksi produk-produk industri tersebut, maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu melewati beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah mekanik, di mana kemampuan sebuah material untuk diolah. Sebagai contoh, misalnya di situ adalah logam, maka logam tersebut akan dilanjutkan menjadi logam yang sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat konstruksi pesawat terbang, maka pesawat terbang tersebut, logam-logam yang digunakan tentunya sudah sesuai dengan peruntukannya, logam yang digunakan. Apakah di situ mengundang petir atau tidak, berat logam atau bagaimana, kemudian bagaimana proses pengerjaan, itu yang disebut dengan sifat mekanik. Yang berikutnya adalah sifat fisik.
Kemampuan logam tersebut untuk menahan beban. Kemampuan logam tersebut dapat dihitung dari beratnya. Kemampuan logam tersebut menyesuaikan keadaan atau elastis. Ini yang disebut dengan sifat fisik. Berikutnya, bagaimana? Apakah logam yang digunakan itu mudah korosi atau tidak? Proses pembuatannya dalam kurun waktu yang lama, apakah memungkinkan untuk adanya bakteri-bakteri yang masuk sehingga mempengaruhi konstruksi logam tersebut? Atau material-material yang lain seperti kayu. Dalam hal ini kita akan memilih bagaimana sifat kayu secara mekanik. Apakah mudah diserut, difresh, disekrap, kemudian dibubut? Apakah kayu tersebut juga kuat dalam kurun rentang waktu yang lama dapat digunakan? Kemudian bagaimana dengan adanya proses lapuk secara kimia? Ini mempengaruhi seorang pengambil kebijakan. Dalam hal ini bagaimana sebuah desain yang akan memberikan informasi tentang bahan yang digunakan. Setelah melewati tahapan biaya, dilanjutkan dengan beberapa sifat-sifat tersebut. Demikian materi kita hari ini berkaitan dengan bagaimana memilih sebuah material industri. Tentunya menjadi tambahan pengetahuan buat rekan-rekan sekalian untuk mempelajari lebih lanjut di material industri. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.